Al-Ghazali mengatakan ada dua tentara hati, kalau kata Al-Ghazali. Jadi ada dua tentara hati. Kan si qalb di sini ya. Kan di sini qalb. Nah di sini ini qalb. Jadi si qalb ini punya dua tentara, kata Al-Ghazali itu. Tentara yang lahir dan tentara yang batin gitu. Tentara yang lahir ini jasad dan panca inderanya. Jadi raga itu tentara lahir hati gitu. Jasad dan panca indera yang ada dalam diri kita itu tentara lahiriah. Tentara batinnya itu sebenarnya hawa nafsu, si hawa ini. Tentara batin. Gitu. Jadi seharusnya bisa dimanfaatkan. Betul. Mestinya begitu, Hasan. Ini kalau baca Ajaibul Qulub Al-Ghazali, kita gambar lagi. Jasad, ini sangat mendasar. Jasad, kemudian ini hawa ya. Kemudian ini saya gambarkan masa kecil lah, yang mau tumbuh, nafs, gitu, yang masih kecil. Ini di sini ada qalb, dalam nafs. Nah jadi qalb memiliki dua tentara. Ini kata Imam Ghazali, satu tentara zahir, yang zahir, yang lahiriah, dua tentara yang batin. Nah, yang tentara zahir itu adalah jasad dan panca inderanya. Gitu. Kalau yang batin, si hawa itu. Hawa. Dan bahkan syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan, tendensi manusia kepada yang material. Cuman sekali lagi, kalau misalkan si nafsnya tertutup, tidak bangun, maka yang jadi tuan si hawa ini gitu. Tentaranya yang duduk di singgasana. Jadi dengan demikian kan dua hal ini sebetulnya ini yang disebut sebagai aspek ternak. Itu dalam Al-Quran. Aspek ya kendaraan aja, atau kendaraan, atau bahasa Ibn Arabinya markab, tunggangan. Itu hawa dan syahwat, Pak. Hawa dan syahwat. Syahwat bukan termasuk sebetulnya itu juga nafsu. Iya, semua hal itu mestinya tunduk ke ini. Mestinya punya kebenaran gitu. Hanya karena tidak terbimbing jadi liar gitu. Jadi nggak ada yang batil dalam diri kita itu. Makhluk tahta batila, cuman ketika kita itu tidak terorganisir menjadi berbahaya. Nah, dalam Al-Quran makanya banyak gambaran ternak-ternak mubarak. Ada untanya Nabi Soleh kan, betul nggak?
Ada unta, ada baqarah, ada kuda, itu tidak sama al-adiyat kuda perang gitu. Jadi seolah-olah raga manusia itu ada yang dia biarkan ternak saja gitu. Ternak gimana sifatnya? Gitu. Ya hanya mungkin makan, kawin, dan kalau di hidungnya dia cocok ya manut aja kemana gitu kan. Tidak punya karakter gitu. Ada yang seperti unta, seperti kuda yang bisa diajak berperang gitu, yang penuh berkahnya. Ada yang seperti keledai, seperti apa gitu. Jadi raga kita tuh sebenarnya baru kendaraan saja. Nah padahal sebetulnya si hawa nafsu pun ada manfaatnya gitu. Hawa dan syahwat itu. Yang tidak boleh itu kalau dia disuruh mimpin gitu. Hai hawa, syahwat, silakan mimpin aku, itu repot gitu. Karena itu alat. Jadi tidak boleh dibunuh, dimatikan, dikebiri, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena berarti nggak tahu fungsinya. Kenapa? Dimatikan gitu. Si hawa nafsu itu nggak boleh. Tapi diarahkan, dikendalikan. Tingkat lanjut kali kan? Emang tingkat lanjut tuh. Tapi memang ada beberapa hawa yang harus dibunuh. Yang dibunuh tuh, dia itu kan kalau belum dididik, dia liar. Seperti kuda yang belum dikasih lasso, dia liar gitu. Tapi istilahnya bunuh. Dibunuh itu membunuh perintahnya, keinginannya, dimatikan gitu. Bukan ngebunuh zat dari si hawanya, nggak bisa. Tapi semua keinginan yang keluarnya, pengen ganti mobil nih gitu misalkan. Padahal nggak, itu bisa hilangkan gitu. Kalau memang misalkan itu nggak diperlukan gitu. Jika perlu naik gunung nih, perlu mobil jeep yang tangguh, nggak apa-apa gitu. Sesuai kebutuhannya kan, tapi itu dikontrol gitu. Dan hawa tiap orang kan tidak ada yang tahu. Jadi masing-masing bertanggung jawab ke diri masing-masing gitu. Jangan sibuk lihat orang lain, wah dia pengen begitu, pengen gitu. Karena capek, kita juga ngurus hawa sendiri pun juga tidak mudah ya gitu. Jadi intinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang keluar dari keinginan kita, diteliti gitu. Oh ini hawa nafsu kah yang punya keinginan gitu. Atau perintah dari sini nanti. Itu yang dicek gitu. Itu dengan namanya zauk gitu, rasa batin, untuk bisa menangkap oh ini hawa nafsu nih gitu. Ini keinginan yang bahaya nih gitu. Karena tadi punya kecerdasan siapa nafsu itu. Dan cerdas, licik gitu, licin gitu. Terlatih gitu. Jadi ada zauk Pak ya? Iya. Jadi kalau pengaruhnya diputus, berarti wujudnya masih ada tuh. Itu yang Rasulullah mengatakan, kalau seorang manusia lahir ke dunia, lahir pula syaitonnya gitu. Jadi ini bisa jadi setan dalam diri kita. Kenapa jadi setan? Karena dia akan mengajak lari dari jalan Allah, kan setan. Akan yudilu kan tadi, menyimpangkanmu dari jalan Allah. Ansabilihi gitu, dari jalannya. Itu kan sebenarnya setan gitu. Jadi setan dalam diri kita, si hawa nafsu itu otomatis. Ya ketika pengaruhnya diputus gitu kan. Berarti kan wujudnya masih ada itu. Nah, nggak dibunuh kan zatnya. Nggak dibunuh, dimuslimkan si hawa nafsu itu. Oh gitu. Jadi kalau seperti sifat-sifat buruk, dengki, iri, itu harus hilang, harus nggak ada. Jadi itu bukan, itu produk hawa nafsu. itu produk hawa nafsu. Produk hawa nafsu. Dengki, iri, jadi tidak boleh lah, tidak boleh apa, misalkan yang harus dibunuh. Harus dibunuh, nggak ada tuh memang. Produk. Itu produknya memang, gitu. Produk hawa nafsu. Itu penyakit kategorinya, betul. Kalau ada penyakit, sakit tubuhnya.
Jadi hawa itu sebetulnya ada berapa kan? Bukan berapanya ya, tapi itu kekuatan yang ada gitu ya. Itu kan abstrak jadinya itu. Dibilang tunggal juga sulit, karena sebetulnya itu alam antara. Jadi yang ngeri itu ini si jiwa kita dan si raga yang jelas-jelas tingkat wujudnya itu hak ya gitu. Jadi kalau si hawa nafsu itu kayak energi aja. Pengertian saya sampai saat ini kalau hawa itu sifat-sifat yang buruk gitu. Itu produk. Oh, itu produk. Produk. Gitu. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Gitu. Oh, itu produk pun diberi wujud. Iya. Di luar hawa nafsu ya. Iya, iya. Di luar sumber. Cuman kecenderungan si hawa menyerap hal yang buruk sangat tinggi gitu. Oh. Dia tidak buruk hawa itu sebetulnya, karena dia punya fungsi. Cuman tendensi buat menyerap hal yang pengertian buruk itu apa ya? Yang gampang itulah, yang enak-enak saja gitu. Nggak mau mikir kan? Pengen malas aja lah, pengen gampang aja lah, pengen ya gitu. Itu kan karakter hawa nafsu. Lain kalau agama kan harus kerja keras, harus sholat, harus saum, harus tanjakannya kan berat gitu. Jadi kalau si hawa nafsu itu cenderungnya itu yang gampang gitu. Yang gampang kan nodong aja gitu kan. Yang gampang itu watak dari nggak mau kerja, sifat malas itu dari hawa. Jadi mudah dengki, mudah iri, kan orang kenapa jadi iri coba? Terhadap kelebihan yang orang lain miliki misalkan. Karena dia nggak mampu mencapainya, mungkin dia malas gitu. Jadi, watak di sini itu watak yang iri tanda tamak. Iya. Jadi ada sesuatu yang belum dilatih. Gitu. Kalau itu hawa itu kan nggak bisa dimatikan ya. Enggak. Tapi keberadaan dia juga memang tetap Diperlukan. Kalau dikatakan dia memberi kecenderungan untuk mengarah pada hal yang negatif, sebenarnya hal positif apa dari keberadaan hawa itu sebenarnya? Baik. Jadi kalau begini, memang harus dilihat secara total ya manusia itu secara utuh. Gitu. Baru kelihatan fungsinya apa gitu. Gambarannya kalau ini Mas Nur Hadi kalau roket, tabung roket tuh di NASA gitu kan mau diluncurkan gitu. Ini kan bahan bakar ya. Ini kan di sini satelitnya mah, palapanya di sini. Gitu. Jadi manusia tuh ini gambaran begini. Jadi begitu kan mesti diorbitkan tuh si satelit tuh ke permukaan bumi ya. Ke angkasa gitu. Harus mengorbit gitu. Ditembakkan ke atas. Ditembakkan gitu. Jadi si peran hawa nafsu ini fungsinya sebagai roket pendorong. Nanti saya kasih yang lebih konkret ya. Dia diledakkan gitu. Tujuannya agar si satelit ini mengorbit bumi. Gitu. Dia supaya mengorbit begitu kan. Nah, insan itu ada di sini tujuannya, pengorbitan ini. Itu buat dia naik ke atas perlu gitu, perlu power gitu. Jadi ada fungsi gitu, fungsi. Dia ada karena semua disujudkan buat ini, gitu. Untuk mencetak ini, buat membuka khazanah ilahiyah dalam hati itu. Jadi ya seperti tabung bahan bakar pada roket, diledakkan gitu, dia naik ke atas, dilepaskan, dia mengorbit. Ini adalah tabung-tabung hawa gitu. Nah, cuma pada kenyataannya si hawa nafsu itu kalau nggak dididik, nggak mau dia sebagai perangkat pelontar, gitu, nggak mau dia mainnya jadi raja gitu, yang ngatur gitu. Padahal dia sebenarnya sebagai hanya perangkat pelontar jiwa aja gitu. Nah, contohnya apa? Yang hawa nafsu itu, gitu. Kalau orang misalkan sudah strukturnya 3 begini, sudah dewasa nih jiwanya, nafs, gitu. Hawa juga sudah ada di sini, gitu. Karena tidak bisa dibunuh, zatnya, gitu. Kemudian ada jasad,
Gitu. Sini. Ya sebetulnya sinaps ini tidak perlu ini, sinaps ini. Pada prinsip mandiri sebetulnya itu. Hanya ketika Allah menurunkan dia di bumi, dia perlu ini. Makanya dua hal ini, si raga dan hawa ini, kendaraan si nafs di muka bumi ini, gitu. Jadi kalau lepas dari bumi ini udah nggak diperlukan lagi pada prinsipnya. Gitu. Nah contoh si jiwa ini, kalau misalkan kita punya jiwa nih, kalau dia bangun, dia sampai ke status yang disebut sebagai nafs mutmainah. Mesti sampai ke sini nanti tercapai mutmainah. Itu buat dia itu hanya Allah yang dilihat gitu. Jadi ini apa, hanya ma'rifatullah saja gitu. Dia cenderung kalaupun orang misalkan menyakiti atau apa, dia akan sering memaafkan. Si jiwa ini memaafkan, sabar, syukur, mau dipukul juga tampar yang kiri, kasih yang kanan. Jadi Pak, ini cenderung begitu si jiwa kita ini semua. Kalau udah Mutmainah gitu. Jadi dia tidak punya kedengkian, nggak ada dengki. Dengki, iri itu udah nggak ada. Yang sebenarnya ini kita masing-masing itu. Nah, cuman kan dalam hidup kadang ada tugas. Misalkan tugas agama, berperang. Misalkan jiwanya para sahabat Nabi itu sebenarnya nggak akan berperang. Mau dihancurkan, yang penting dia akan cenderung, hanya Allah yang dihadapi gitu. Tapi karena ada tugas-tugas di bumi yang harus diselesaikan, butuh ini gitu. Jadi sifat singa itu di sini, sifat singa, sifat gajah, sifat ternak, sifat ini gitu. Jadi kalau buat berperang ini yang diaktifasi. Sifat berani jadi Pak. Iya, sifat berani, sifat menaklukkan gitu. Jadi, nah ini tapi kalaupun bertempur dalam kontrol ini gitulah, dikontrol oleh ini, dikontrol oleh si nafs gitu. Makanya contoh ya, orang yang punya akal, jadi ahli bertempur gitu, musuhnya lepas pedangnya mau dibunuh, tiba-tiba membuka kemaluannya si musuhnya itu, ahlinya marah kan gitu, nggak dibunuh lah. Karena buat dia tidak boleh dalam perang agama membunuh dengan marah, gitu. Contoh, kita kan begitu, tambah dibunuh lah kita, tambah diacak-acak barangkali si musuhnya itu sudah menghina. Ada nggak dibunuh, gitu. Contoh dia sebagai hakim ya, pernah menghakimi orang Yahudi, gitu. Mau memvonis, meludahi tertuduhnya itu. Ahlinya marah, kata ahli ditunda besok keputusannya gitu. Jadi nggak mau memutuskan dengan kondisi marah gitu. Jadi nggak adil gitu kali ya. Jadi nggak adil gitu. Terbawa hawa nafsu. Iya. Jadi dia agama itu agama murni gitu. Jadi tidak boleh ada campuran kemarahan. Karena marah itu bukan dari sini. Gitu. Jadi nanti ada amartu bisu'i tadi itu. Jadi menyuruh dengan ada kandungan keburukan. Jadi kalau kita masih dengki, iri, itu jelas ini dari sini gitu. Dan inilah yang akan membuat kita menyimpang dari sabilillah dan Allah. Karena kalau pada ahli surga itu tidak ada yang dengki gitu. Ahli surga itu. Jadi nggak ada yang surga dengan membawa sifat dengki. Itu nggak? Aku cabut sifat dengki dari mereka. Gitu. Kalau udah mau masuk surga. Iya. Tapi kalau belum kan masih ada. Iya, gitu. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi hawa itu bukan tidak berguna, tapi harus nah gambarannya itu kan karena di sini ada aklun. Ini ada aklun, akal jiwa, akal. Nah, kekang ini yang mengekang jasad dan hawa, ini syahwat dan hawa,
disebut sebagai ikol. Ini kekang. Makanya dalam Mahabharata misalkan kalau ke dekat Monas ada patung Arjuna sama Kresna kan gitu, ada kudanya panjang gitu banyak. Terus lambang itu ada yang keempat sih, Ruhul Kudus. Jadi Arjuna-nya lambangnya jiwa gitu. Arjuna lambangnya jiwa, Ruhul Kudus lambangnya Kresna gitu. Keretanya itu lambang dari jasad. Yang kuda yang banyak itu adalah hawa nafsu. Gitu. Jadi kalau di kisah apa? Ditarik sama kuda kan Pak keretanya. Itu, nah kuda itu ini kan amarahnya, kekuatannya gitu. Roketnya itu situ. Jadi kalau ini apa ya? Chariotnya ya, kereta perang. Chariot. Kemudian ada warna merah. Ini Arjuna-nya sebagai nafs. Arjuna gitu. Ini kereta jasad. Mungkin Kresnanya kan pedati ya. Di depan mestinya pedati itu. Ini Kresnanya sebagai ruh Al-Quds. Nah, yang kuda di sini itu sebagai hawa. Gitu. Pada prinsipnya. Nah, yang memegang kendali kuda Kresnanya. Yang memegang senjata Arjunanya nafs. Nah, senjatanya belakang aja lah. Yang panahnya gitu. Ini nur ilmu Pak Salim. Jadi Pasopati itu lambang-lambang nur ilmu. Jadi yang mengendalikan Cakra. Kudus apa ya? Iya, Roh Kudusnya. Yang memuat dia ditundukan. Roh Kudus. Ikolnya itu pengetahuan atau gimana? Pengetahuan memang. Jadi nggak mungkin